Modul pertama, modul 1, pertumbuhan dan perkembangan. Fase-fase perkembangan. Setiap orang berkembang masing-masing dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Ada pada masa 1 tahun mulai belajar berjalan, kemudian tenggelam pada permainan fantasi pada kanak-kanak, dan belajar mandiri pada usia dewasa. Ada pertumbuhan dalam perkembangan tersebut, namun pola gerakan itu kompleks karena merupakan hasil dari perpaduan 3 proses, yaitu proses biologis, proses kognitif, dan sosial. Proses biologis merupakan perubahan fisik individu yang bisa berupa warisan dari orang tua, perkembangan otak, penambahan tinggi berat badan, keterampilan motorik, perubahan hormon pada masa puber ya. Kemudian proses kognitif, perubahan terhadap individu berdasarkan pemikiran, kecerdasan, dan bahasa, di mana bisa membuat 1 atau 2 kalimat, menghafal puisi, memecahkan soal matematik, dan sebagainya. Proses sosial, di mana hubungannya dengan orang lain, perubahan emosi, perubahan kepribadian, contohnya sikap agresif anak laki-laki terhadap teman mainnya, kewaspadaan seorang gadis terhadap lingkungannya, merupakan proses sosial dalam perkembangan anak. Menurut Santrophusen, perkembangan dibagi menurut waktu dengan sebutan fase, yaitu fase pranatal saat dalam kandungan, fase bayi, fase kanak-kanak awal, fase anak lahir, dan fase anak akhir, dan fase remaja. Jadi Santrophusen membagi 5: pranatal, bayi, kanak-kanak awal, anak akhir, dan fase remaja. Menurut Erik H. Erikson mengemukakan bahwa perkembangan manusia adalah sintesis dari tugas-tugas perkembangan dan tugas-tugas sosial. Perkembangan afektif merupakan dasar perkembangan manusia. Erikson melahirkan teori perkembangan afektif yang terdiri dari 8 tahap. Tahap pertama, trust vs mistrust, kepercayaan diri, kepercayaan dasar. Yang kedua, autonomy vs shame and doubt autonomy. Yang ketiga, initiative vs guilt. Yang keempat, industry and inferiority. Yang kelima, identity vs role confusion. Yang keenam, intimacy vs isolation. Yang ketujuh, generosity and self-absorption. Yang kedelapan, integrity vs despair. Pada tahap pertama, trust vs mistrust, digambarkan seorang bayi yang selalu bangun dan kerasahannya segera terhapus, selalu dibuai dan diperlakukan sebaik-baiknya. Itu akan menumbuhkan perasaan aman dalam hidupnya, dan dia akan tumbuh tanpa ada sikap penolakan di dalam dirinya, karena dia tidak takut, namun percaya pada lingkungan sekitarnya akan membantunya. Maka tumbuhlah anak itu menjadi seorang yang pemberani. Perasaan ini akan terbawa terus sampai tingkat-tingkat perkembangan berikutnya. Tahap kedua, autonomy vs shame and doubt. Anak digambarkan bahwa dia akan tumbuh, berjalan, kemudian memanjat, membuka, menutup, menjatuhkan, menarik dan mendorong, memegang dan melepaskan. Dia akan merasa bangga bahwa dia bisa melakukannya. Namun apabila orang tua tidak sabar untuk bisa membantunya, maka akan timbul anak itu menjadi orang yang malu
dan ragu-ragu dan tidak percaya diri, dan akibatnya dia juga akan kehilangan otonomi dari kecil dan merasa malu dan ragu sampai dewasa. Dia tidak akan beroleh otonomi pada masa remaja dan dewasanya. Tahap ketiga, inisiatif vs skill. Masa ini siswa belajar mengendarai sepeda, dapat berlari, memukul, memotong, dan apabila respon orang tua positif terhadap keinginan anak untuk bebas melakukan kegiatan motoris sendiri, maka akan timbul inisiatif bagi anak, diberi kebebasan dan kesempatan untuk permainan motoris, dan akan berkembang pesat di kemudian hari. Tahap keempat, industry vs inferiority. Pada masa ini anak dipupuk atau di-trigger, dipantik untuk bisa melakukan suatu produk, menghasilkan sesuatu yang nanti orang tua atau orang dewasa di sekitarnya bisa memberi apresiasi dengan memberikan hadiah, ya. Maka pengaruh lingkungan orang tua terhadap kemampuan anak untuk berkreasi pada masa ini sangat diperlukan. Usia 6 sampai 11 tahun. Ini adalah usia 12 sampai 18 tahun. Maka pengaruh orang tua secara langsung pada krisis pengembangan masa ini pengaruhnya tidak langsung. Anak mencapai masa remaja dengan rasa terima kasih pada orang tua, dengan penuh kepercayaan, punya otonomi, berinisiatif, dan memiliki sifat-sifat industri. Kesempatannya menjadi ego identity sudah berkembang. Tahap ke-6, intimacy vs isolation. Menurut Erikson, hubungan antara suami istri, kemampuan untuk berbagi rasa dan memperhatikan orang lain. Tapi ini pun keberhasilan tidak bergantung secara langsung pada orang tua. Intimasi ini tidak terdapat di antara sama teman atau suami istri. Menurut Erikson, akan terdapat apa yang disebut isolation, yakni kesendirian tanpa adanya orang lain untuk berbagi rasa dan saling memperhatikan. Tahap 7, generosity or self-absorption. Orang mulai memikirkan tentang orang lain di luar keluarganya sendiri, umur 25 sampai 45. Generosity ini bukan terdapat pada orang tua, ayah, ibu, tapi terdapat pula pada individu yang secara aktif memikirkan kesejahteraan kaum muda, serta berusaha membuat tempat bekerja lebih baik untuk mereka hidup. Orang yang tidak berhasil mencapai generosity berarti ia berada dalam keadaan self-absorption, hanya mencurahkan perhatian pada kebutuhan dan kesenangan pribadinya saja. Tahap ke-8, integrity vs despair. Di masa ini adalah masa usia 45 ke atas, di mana individu ini akan melihat kilas balik apa yang sudah dia lakukan, kemudian dia akan timbul kepuasan. Namun juga ada yang dimaksud dengan despair, yaitu dia melihat ke belakang dengan segala kegagalannya, dan dia sudah merasa tidak bisa lagi mengulang kembali hal yang sudah terlambat dari kegagalan yang sudah dia lakukan. Ini namanya despair. Perkembangan afektif merupakan perpaduan dari tugas-tugas perkembangan dan tugas sosial. Bisa berpengaruh positif dan negatif pada perkembangan berikutnya. Jikalau anak mencapai tahap ketiga, bergaul dengan anak bukan hanya orang tuanya, melainkan orang dewasa lainnya atau guru, maka guru bisa membimbing, mengasuh peserta didik berbagai aspek tingkat kelas dan perlu memahami, menyadari sikap kebutuhan perkembangan mereka.
Kalau perkembangan kognitif secara berlangsung secara teratur berurutan sesuai dengan perkembangan usianya. Ini menurut Piaget. Perkembangan kognitif menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan, yakni tahap sensori motor usia 0 sampai 2, tahap praoperasional 2 sampai 7, tahap operasional konkret 7 sampai 11, tahap operasional formal 11 sampai 15. Di dalam tahap sensori motor, seluruh indera ini mulai beroperasi ya, dari keterampilan berbahasa, mengaplikasikan dan menerapkannya pada objek-objek nyata. Anak mulai memahami hubungan antara benda dan nama. Pada tahap praoperasional, lambang-lambang bahasa digunakan untuk menunjukkan benda-benda nyata bertambah dengan pesannya. Anak bisa mengambil kesimpulan dari yang kecil, kemudian ke besar. Pendapat mereka seperti kalau pesawat terbang itu benda kecil berukuran 30 cm. Karena hanya itulah yang nampak bagi mereka saat mereka menengadah dan melihatnya terbang ke angkasa. Tahap praoperasional, umur 2 sampai 7 tahun. Pada masa ini perkembangan sangat pesat. Lambang-lambang bahasa yang digunakan menunjukkan benda-benda nyata bertambah dengan pesat. Keputusan diambil hanya berdasarkan intuisi, bukannya analisis rasional. Tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11. Pada masa ini kemampuan berpikir logis mulai muncul. Mereka mulai bisa memecahkan masalah. Permasalahan ini adalah permasalahan yang konkret. Oleh sebab itu, anak usia 7-11 ini akan frustasi bila disuruh mencari arti tersembunyi dari suatu kata dalam tulisan tertentu. Mereka suka soal-soal yang ada jawabannya. Tahap operasional formal, tahap orang berpikir dewasa, mengaplikasikan cara berpikir dari semua kategori abstrak dan konkret. Bisa memikirkan buah pikirannya, membentuk ide, berpikir secara masa depan yang realistis. Tugas membimbing dan mengajar menurut teori Piaget tentang pola perkembangan kecerdasan peserta didik, dengan harapan memiliki untuk landasan terhadap harapan-harapan realistik untuk perilaku peserta didiknya. Tugas perkembangan menurut Robert J. Harvigus ada tugas perkembangan masa kanak-kanak, ada tugas perkembangan masa anak, tugas perkembangan masa remaja, tugas perkembangan masa dewasa awal, tugas perkembangan masa setengah baya, dan tugas perkembangan orang tua. Menurut Harvigus, setiap tahapan perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek-aspek lain, yaitu fisik, psikis, emosional, moral, dan sosial.